Kembali lagi sama kebutuhan tiap orang. Kalau misal bicara investasi ya, kenapa sih orang-orang mikirnya ntar nggak bisa ditarik? Padahal nih ya, kalau kita bisa bikin this money work for us, kenapa enggak gitu loh? Kalau cuma ditabung kan ya udah jadi uang. Apalagi kita nggak tahu ke depannya ada inflasi enggak, terus ada dana darurat dan sebagainya, itu banyak. Halo, kembali lagi di konten Kaum Hawa. Kali ini aku lagi bersama Kak Puput. Halo semua. Oh iya, kalau mungkin yang belum tahu, Kak Puput ini seorang mahasiswa angkatan 17. 17. Sekarang udah skripsi kan? Lagi nempuh skripsi. Lagi nunggu skripsi. Mungkin ada kendala-kendala skripsi. Wow, banyak banget. Kalau ngomongin skripsi ini namanya kendala, cobaan itu pasti beragam, banyak banget. Kalau dijelasin nggak bisa selesai besok bisa kita. Iya. Oh, iya, selama pandemi gimana untuk skripsi? Mungkin bimbingannya atau materi-materinya mungkin yang sulit carinya. Kalau selama pandemi ini, karena semester kemarin masih kuliah, ya semua serba online, kuliah online, bimbingan online, ngerjainnya dan sebagainya pun online, serba ya? online. Mahasiswa online ini. Iya bener banget. Oh iya. Tapi kan untuk materi kayak perpustakaan kan ditutup. Itu gimana? Apa ada kendala? Apa googling boleh apa gimana? Karena kita mahasiswa ya akhirnya ngandelinnya dari Google Scholar atau dari Sans Daerah, intinya kita berpacu pada jurnal-jurnal atau penelitian yang emang sudah yang diakui lah, yang benar dari sumbernya kayak gitu. Jadi nggak ada istilah kopas. Jadi download dari berapa skripsi di kopas Ada gitu nggak bisa ya? atau meeting? Oh nggak bisa. Ada tuh meeting. Oh. Oh, jadi masih aman ya. Jadi untuk materi atau apa nggak ada kesulitan berarti ya? Ada. Oh ada, tetap ada kesulitan. Ada. Kalau dari materinya mungkin tersedia, tapi cara kita untuk adaptasi yang awalnya biasa offline ke online, terus juga pemahaman materi yang serba dari video itu juga sebenarnya ya butuh sedikit effort lah untuk memahami. Untuk memahami, tapi aman gitu. Aman, aman dia aman-aman. Dia aman-aman. Jadi untuk bimbingannya masih online semua ya? Masih online. Oh iya. Jadi ada kelebihannya sih kalau online. Jadi nggak usah print bolak-balik gitu ya. Ada budget yang minim gitu loh. Ya, nilai pemangkasan. positifnya. Benar. Oh ya, mungkin teman-teman belum tahu kalau Puput ini udah aku lihat di Instagramnya sih. Ini kayak paham banget tentang investasi nih. Bisa dong dijelasin gimana? Kayak gabung apa? ISP kalau nggak salah. Iya, ISP. Iya, ISP itu apa sih? Boleh Ya. dijelasin? Oke, kalau misal kita bahas investasi, sebelum kita loncat ke ISP nih, aku mau sempat meluruskan soal sudut pandang atau pandangan-pandangan di luar soal investasi. I would say bahwa setiap orang itu wajib berinvestasi. Why? Wajib, bener-bener wajib. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya kita bahas ini tuh akan meluas banget. Tapi aku mau teman-teman dapetin sebenarnya alasan kenapa aku harus berinvestasi. Pertama, aku dapat pelajaran ini dari Pak Melvin Mumpuni, CEO-nya financialku.com. Oh iya. Beliau seorang certified financial planner, juga dari Mas Wahid juga. Jadi beliau berdua ini yang akhirnya ngasih gambaran ke aku bahwa investasi itu penting. Sebenarnya manusia di Indonesia ya khususnya itu rata-rata hidup dalam kurun waktu 28.000 hari. 28.000 hari itu biasanya kalau kita jadikan per tahun itu sekitar 80 tahun. Iya. Dari 80 tahun itu kita bagi lagi, disederhanakan jadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran pertama yaitu dari umur 0 sampai 20. Dari umur 0 sampai 20 biasanya kita ngapain? Main. Sekolah. Pasti nggak mikir. Nongkrong jalan-jalan. Kalau mikir duit nih,
ntar minta ke orang tua aja deh, gak ribet, masih ada, ada orang tua gitu. Nomor 0 sampai 20 kita masih main, masih fun lah. Habis itu masuk ke 20 sampai 40 di kuadran kedua. 20 sampai 40 biasanya orang Indonesia udah mulai lulus kuliah. Udah kerja, udah ada yang menikah. Nah, kalau bahas menikah nih, habis menikah mau punya anak enggak? Mau liburan, anaknya mau punya adik enggak? Pendidikan, biaya persalinan, dan semacamnya. Udah mulai banyak pos-pos pengeluaran yang akan dipikirkan. Kan nih mau dibiayain pakai apa gitu. Mau nguyul juga nggak mungkin kan. Setelah itu masuk ke kuadran. Setelah itu masuk ke kuadran ketiga. Di kuadran ketiga tuh umur 40 sampai 60. 40 sampai 60 tuh biasanya orang-orang yang udah bekerja, karirnya udah mulai mapan. Yang kerja di kantoran udah naik level, ya benar. Yang kerja atau bikin bisnisnya udah mulai settle, udah mulai stabil. Nah, setelah itu masuk ke kuadran keempat, yaitu 60 sampai 80. Di umur 60 sampai 80, orang bilang udah pensiun. Iya, betul. Sudah mulai tidak produktif. Nah, karena sudah 60 sampai 80, tapi kan yang namanya hidup kita nggak tahu ya. Maksudnya kita meninggalnya di umur berapa nggak tahu. Tapi namanya makan, mandi, sandang, papan pangan tuh kan harus tetap dibiayai. Oleh karena itu, kenapa kita tidak boleh hanya mengandalkan satu pendapatan. Nah, disinilah fungsinya investasi. Karena ibaratnya gini, kita kalau misal hidup itu kan selalu ada pembiayaan, ada pengeluaran, ada pemasukan juga. Kalau misalnya kita belajar soal pendapatan, pemasukan, kayak misalnya pesawat itu ada banyak jenisnya, tapi belum ada satupun pesawat yang engine-nya cuma satu. Biasanya benar. Itu sama kayak ibaratnya pendapatan atau pemasukan kita. Kalau misalnya pesawat itu cuma satu dan itu rusak, langsung jatuh kan? Nah, sama kayak kita. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu income atau pendapatan, akhirnya ketika itu nggak ada ya kita yang repot, bingung. Nah, disitulah bentuknya guna dari sebuah investasi. Nah, kalau bahas soal investasi nih, ada yang tanya, investasi yang cocok buat pemula tuh gimana ya? Atau mulai kapan sih kita bisa investasi? Sebenarnya bisa dari kapan aja, tergantung kebutuhan. Sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, baiknya kita menentukan tujuan dulu. Investasi kita itu buat jangka pendek atau panjang. Biasanya nih, kalau misalnya Puput sekarang mau investasi yang buat, aku tahun depan mau liburan deh. Nah, aku cari tuh instrumen yang jangka pendek yang keuntungannya bisa buat nambah-nambah biaya liburanku. Kalau misalnya memang ditujukan untuk jangka panjang, kayak misal biaya sekolah anak ke depannya, ya kita tentukan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan kita, kebutuhan kita untuk jangka panjang, kayak gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, tapi kesadaran untuk berinvestasi tiap orang itu harus ada, karena memang kita butuh, kayak gitu. Iya sih, cuman emang kalau di Indonesia sendiri kayak untuk investasi itu masih awam untuk investasi sih. Kalau aku lihat juga lebih baik ditabung aja, seperti ya tabungan biasa seperti di bank atau apa. Kalau untuk investasi pasti pemikirannya, nanti nggak bisa tak ambil. Nah itu dari situ sih untuk mungkin dibikin kesadarannya untuk berinvestasi itu yang sulit. Kadang kayak aku sendiri sih kayak pernah ditawarin salah satu pihak untuk investasi, pasti kan nanti ujung-ujungnya aku sendiri pikirannya nanti asuransi nih kan gitu. Padahal itu juga ada investasinya. Cuman kesadaran itu sih yang mungkin orang-orang itu masih awam juga. Tapi banyak sih orang-orang ini berpikiran untuk pemula ini ya, untuk pemula untuk investasi. Cocoknya di apa sih? Kalau menurut Puput kan udah paham betul tentang investasi ini. Menurut Puput, investasi yang cocok untuk pemula. Kalau buat Puput sih sebenarnya, kalau Puput berani bilang, Puput mau bilang saham. Cuma tiap orang itu kan beda ya, kebutuhan dan juga kemampuan ataupun pemahaman seseorang itu beda. Jadi nggak bisa memaksakan. Kembali lagi sama kebutuhan tiap orang. Kalau misal bicara investasi ya, kenapa sih orang-orang mikirnya ntar nggak bisa ditarik? Padahal nih ya, kalau kita bisa bikin this money work for us, kenapa enggak gitu loh? Kalau cuma ditabung kan ya udah jadi uang. Apalagi kita nggak tahu ke depannya ada inflasi enggak, terus ada dana darurat dan sebagainya, itu banyak. Nah, kalau misalnya kita berinvestasi, kita memilih instrumen yang tepat, maka kita bisa bikin tuh duit kerja buat kita. Jadi ikut kerja meskipun nggak diapa-apain sebenarnya, kayak gitu.
Kalau aku pribadi, aku berani bilang saham. Oh, lebih bagi saham ya. Karena kebetulan aku pun juga gabung di ISP Jember, di investor saham pemula, dan sebenarnya kalau ngomongin soal saham ini make sense kayak aduh ribet banget ini. Iya, Terus benar. harus pintar banget. Sebenarnya enggak. Kalau sekarang berinvestasi di saham itu mudah banget, apalagi sekarang udah zamannya teknologi, nggak ribet kayak dulu. Kalau dulu misalnya mau saham harus bawa duit minimal 10 juta atau berapa puluh juta, terus nanda tangan sebagainya ke bank. Enggak, kalau sekarang minimal 100.000 buka di perusahaan sekuritas. Oh, kayak bisa gitu. gitu ya. Kalau misalnya untuk pemula mau investasi apa ataupun gimana caranya, yang pertama adalah terjun langsung dulu. Kalau mikir doang, kalau kata Mbak Felicia Ciasaka tuh biasanya bilang gini, kalian mau jadi 1% yang melakukan perubahan hari ini atau 99% yang menunda? Oh gitu. Saya mau jadi 1% yang aja nggak apa-apa deh. Kayak Tapi gitu. memang kebanyakan sih banyak yang menunda. Cuman kan kadang ada aja sih yang berpikir kalau untuk investasi, kadang kan investasi di saham. Kadang orang itu bingung antara saham sama trading. Karena sama sih kan ada kayak grafiknya juga. Itu gimana menurut? Sebenarnya trading itu gini, aku nggak bisa bahas. Kalau misalnya aku salah mungkin bisa Iya. dikoreksi, mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Kalau dari sepemahamanku soal mengenai trading dan sebagainya, ketika kita terjun di dunia pasar modal atau persahaman, itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu seorang investor atau seorang trader. Nah, kalau investor itu kita meletakkan atau membeli saham, dalam artian memiliki suatu perusahaan untuk jangka lama, nggak dijual beli ketika harga naik langsung dijual lagi. Iya. Enggak. Oh, Kalau enggak. trader itu kita baca kayak apa ya, kondisi pasar, oh lagi tinggi tak jual deh, cari keuntungannya dalam jangka pendek. Oh, jangka pendek. Jadi bukan untuk di keep lama kayak gitu sebenarnya. Ya tergantung dan kembali lagi ke orangnya, karena kan kebutuhan tiap orang terus juga kapabilitas tiap orang tuh beda-beda. Gitu. Oh, jadi mending ke saham aja ya. Jadi Bisa. 100.000 aja juga bisa untuk beli slot saham ya. Bisa buka rekening dana nasabah di saham juga 100.000 minimal bisa gitu. Oke, kalau Puput sendiri sekarang lagi investasi di apa ini? Saham. Oh, saham. Mungkin teman-teman biar ada gambaran saham yang cocok. Kan Puput sendiri juga pemula juga. Benar. Jadi untuk saham yang cocok untuk awal ini apa sih? Aduh, nggak berani bilang. Enggak orang yang bilang. Soalnya kalau saham itu yang kalau misalnya disaranin sih ya saham-saham yang perusahaannya udah gede, kapitasinya gede, kayak BCA, gitu. BRI itu sudah pasti aman dan juga bisa di-keep untuk jangka panjang kayak gitu. Kalau mau lebih detailnya tuh nggak berani soalnya Nggak berani. itu analisisnya banyak banget. Gitu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih baik baca buku dulu aja. Atau berguru langsung Oh, biasanya, berguru. tanya langsung. Kadang baca buku nih nggak paham ya, kalaupun biasanya selain baca buku tanya ke yang lebih paham sih, kayak misal ini kenapa ya kok bisa ini, terus transaksinya harganya segini sekarang kayak gitu gitu. Jadi masih belum mending cari gurunya dulu ya. Mending mulai dulu deh. Mending mulai dulu gitu. Loh, tapi mending ikut kayak Puput, mungkin apa ISP tadi. Mungkin teman-teman yang mau gabung, apa itu hanya untuk mahasiswi aja apa untuk umum atau gimana itu? Enggak, ISP itu komunitas yang bebas untuk masyarakat umum ya. Tujuannya juga untuk apa ya, mensosialisasikan atau memberikan edukasi mengenai pasar modal ke masyarakat. Dan itu nggak cuma untuk mahasiswa, untuk masyarakat umum juga bisa. Kalau kegiatan kita malah biasanya kopdar gitu tuh yang datang kebanyakan yang udah tua yang memang udah kerja biasanya kayak gitu. Juga apa ya, di ISP tuh kita bisa belajar bareng juga sih, karena emang apa ya, nggak bingung gitu loh, ada orang yang bisa ditanyain lah gitu kayak gitu. Ya, jadi kan juga ada seniornya juga yang lebih paham. Mungkin lebih baik gabung dulu jadi baru mulai atau mulai dulu baru gabung. Ini lebih baik yang mana yang lagi? Kalau misalnya bingung mau buka rekening RDN-nya di sendiri, ya udah gabung dulu sama ISP, tapi biasanya kita bantu. Oh, gitu. Gitu. Oh, tapi ada syarat-syarat nggak untuk gabung di ISP? Oh
enggak, kalau misal jadi mau ikut-ikut acara biasa kayak misalnya kopdar ataupun iya. itu tinggal gabung aja. Ntar kita kasih biasanya di bio Instagramnya ISP Jember Oh. itu ada link Telegramnya. Biasanya kita bisa diskusi di situ. Oh, Tapi kalau mau jadi pengurus biasanya ikut opreknya. Oh gitu. Jadi mending gabung dulu aja, boleh dilihat Instagramnya ISP Jember. ISP Jember, baru boleh bisa dilihat-lihat di situ dulu, baru buka tabungan. Jadi bukan hanya berhayal. Iya bener. Yang penting ya terjun dulu lah, biar tahu dulu. Biasanya kalau kita baca dari buku ataupun apalagi misalnya buku sumbernya masih lama-lama, itu ribet banget ya soalnya. Aku pribadi gitu. Oh gitu. Belajar soal pasar modal dari semester berapa, baca dari buku nih kenapa ribet banget. Akhirnya baru terjun langsung. Oh alah sebenarnya ini loh yang dimaksud di buku. Baru pahamnya ketika terjun langsung. Oh, Kayak gitu. Jadi lebih baik buka tabungan Rekening dana nasabahnya dulu. dana nasabah dulu, baru Langsung untuk transaksi gitu. Oh ya, kalau dilihat di Instagram juga itu Puput sendiri berapa lama sih udah main Instagram? Followernya udah lumayan ini. Put main Instagram itu dari kalau nggak salah 2013 ya, masih SMP. Oh, udah Iya, lama berarti ya. lama dari Instagram yang masih belum ada videonya, masih captionnya hashtag itu. Oh, gitu. Zaman abg masih kecil, masih SMP tuh udah kan udah dapat gadget juga, Iya, udah betul. penasaran biasanya. Oh, berarti udah lama juga. Cukup lama. Jadi dilihat juga kalau di Instagramnya Puput juga aktif untuk bisa jadi moderator atau apa itu gimana sih untuk public speakingnya? Kok bisa langsung lancar ngomong gitu? Kadang kan sekarang public speaking juga lagi ini harus dipelajarin juga. Itu gimana kalau Puput awalnya bisa public speaking? Kalau public speaking itu gimana ya? Put ada tipikal orang yang seneng ngoceh. Kalau biasanya aja ngomongnya cerewet. Oh, cerewet. Cerewet apa aja tuh diomongin gitu. Tapi kalau misal berhubungan dengan public speaking, biasanya juga kita ngebahas soal confident, rasa percaya diri, terus juga yakin mau ngomong di depan. Sebenarnya di balik apa yang orang lihat, Puput sering banget misalnya jadi moderator tempo hari. Puput nggak menguasai materi itu abis baru aja live itu bisa nangis berderai-derai karena aku nggak mixing mal, kok bisa aku nggak bisa nangkep apa yang pemateri sampaikan. Itu juga kayak gitu, semua kan selalu ada yang pertama di balik banyak hal gitu. Kalau ngomongin soal public speaking, satu-satunya advice dari aku adalah belajar ngomong, dicoba aja dulu. Kalau misalnya aku nggak pede, ngomonganku terbata-bata atau bahasaku jelimet untuk dipahami, aku berusaha untuk ngomong di depan kaca, depan kaca, dan make sure bahwa persiapkan apa yang mau kalian omongin. Aku pernah banget nyoba, udah berpengalaman dengan kegagalan ini. Jadi aku pernah nyoba buat ngambil job waktu itu jadi moderator juga, dan aku karena waktunya mepet, akhirnya aku nggak terlalu nyiapin persiapan. Biasanya kalau misal aku diminta untuk jadi moderator dan materinya jelas, aku minta materinya jauh-jauh hari, bisa hamin seminggu biasanya, karena aku perlu tahu apa yang akan pemateri sampaikan. Paling nggak aku kalau diajak ngomong tuh, oh iya, itu part yang itu loh gitu, jadi paham. Jadi kalau misal kita maju dengan persiapan, kita tuh akan jauh lebih stabil gitu loh, apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita sampaikan dan sebagainya itu lebih tertata. Selain itu intinya percaya, jangan nolak kalau ada kesempatan. Jadi ada yang nawarin ya diterima aja, meski kadang kan aku bisa nggak ya kan gitu. Benar. Kadangkala musuh kita sendiri tuh kenapa bisa bilang gini, karena musuh kita itu yang paling besar adalah diri kita sendiri. Kadang misal ada nih job Puput jadi moderator ya untuk acara ini, yang notabene-nya pembahasan itu belum pernah Puput pelajari sama sekali. Soalnya Puput kan basicnya ekonomi nih, kalau di ekonomi waktu itu bahasnya ke psikologi. Ini bisa nggak ya? Masih bingung, bisa nggak ya? Ngambil nggak ya? Tapi akhirnya dukungan dari orang terdekat, dari ibu juga. Kalau nggak dicoba, nggak tahu rasanya, nggak tahu pelajarannya. Kalau udah tahu, gagal nggak apa-apa, tapi sudah tahu intinya. Yang penting adalah pengalamannya, kayak gitu sih.
Berarti kayak misalkan kayak tadi contohnya di psikologi, berarti Puput baca-baca dulu Pak minimal psikologi itu gimana? Iya Biar benar. nyambung juga ya. Benar. Biasanya juga berusaha untuk bangun chemistry dengan pemateri karena Iya, kalau misalnya betul. offline biasanya kita ngobrol nanti ya part abis ini bahas ini ya Mbak ya. Terus bilang oh ya kayak gini Puput gambarannya gitu. Jadi kita udah dapat oh gaya bicara si pemateri ini kayak gini. Ada biasanya turbulensi percakapan kalau menurut Puput. Ada pemateri itu jawabnya bisa langsung ya oh gini Pak. Jadi kayak gini langsung dijawab. Langsung to the point, jadi kayak gak basa-basi sementara kita belum nyiapin berbagai pertanyaan. Iya. Aduh, bingung. Pernah kan gitu, pernah gitu. banget. Jadi kayak jawabannya juga Hmm. misalkan ditanya langsung jawabannya juga. Jadi nggak ada basa-basi. Kadang juga malah jawabnya satu jawaban menjawab 5 pertanyaan sekaligus. Sementara kita cuma punya stok 7 pertanyaan. Ini sisanya mau waktu mau diapain ya? Gitu. Ada juga kayak gitu. Makanya penting kalau misalnya apalagi kasusnya moderator atau Put kurang tahu ya kalau misalnya yang di luar materi yang itu. Kalau buat aku pribadi, kalau misalnya acara itu soal akademis dan itu materi-materi kayak gitu, penting banget kita buat belajar. Kalau nggak harus ahli, tapi paling nggak kita tahu apa yang akan dibahas kayak gitu. Jadi yang penting dicoba dulu intinya gitu ya. Mulai dulu. Iya benar. Oh ya, kesibukan selama pandemi nih ngapain nih mahasiswa di rumah? Biasanya kan kalau mahasiswa nongkrong-nongkrong, jalan-jalan. Benar. Kalau Put sendiri ngapain selama pandemi kemarin nih? Kalau Puput selama pandemi ini, aduh, terbagi jadi 3 kuartal ya kalau bisa bilang. Jadi awal pandemi itu kan Maret ya, sekitar pertengahan Maret. Terus itu zaman awal-awal masih masuk kuliah, baru masuk kuliah udah libur sampai akhir semester. Oh iya benar. Kalau nggak salah baru masuk berapa? Seminggu ya? Iya, baru seminggu. Iya benar, baru masih bahas kontak kuliah. Itu awal Maret, April, sama Mei, Juni. Nah, kalau awal-awal itu kenapa aku bisa bagi 3? Karena awal pandemi itu fasenya aku gabut terus denial. Ya ampun hidupku gak berguna di rumah. Karena kan kegiatan semua ditunda ya, semua plan-plan itu akhirnya ditunda sampai di batas waktu yang tidak ditentukan ya, nggak tahu kapan selesainya. Itu akhirnya awal-awal masih berusaha untuk adaptasi. Ya ampun ini kapan selesainya? Belum lagi parno karena berita. Udah itu bener-bener awal-awal fase yang berat menurut Puput. Jadi Puput sempat ngambil seminggu apa 2 minggu ya, part untuk self healing. Jadi Puput puasa sosial media, intinya fokus sama hidup sendiri, baca buku, apalah intinya yang bisa bikin lebih tenang. Karena menurut Puput menyikapi pandemi kayak gini tuh kalau misalnya kita panik pun kita sendiri yang kena gitu. Abis itu udah mulai maintain oke udah terima, gak apa-apa deh online udah gak apa-apa. udah mulai terima dengan keadaan. Awal-awal akhir April kalau nggak salah itu udah mulai ada tawaran karena kita kan nggak bisa ya diam gini terus tanpa ada kegiatan. Akhirnya juga acara-acara itu dibikin online, webinar dan sebagainya. Alhamdulillah juga Puput dapat tawaran, terus juga dapat ayo Puput untuk jadi moderator ya kayak gitu. Udah mulai produktif sedikit banyak udah mulai produktif. Udah nggak begitu stres karena jujur Puput ada tipikal orang yang nggak bisa diem. Kalau diem itu misal di rumah ngapain gabut ya? Gabut itu akhirnya gampang overthinking. Penyakitnya anak muda overthinking. Gampang overthinking terus merasa ya ampun hidupku gini banget ya. Karena nggak ngapa-ngapain, bikinnya kemana-mana. Udah mulai produktif, tapi akhirnya masih nggak begitu bisa keluar karena kan belum new normal juga waktu itu. Masih ada panik-paniknya dikit tapi udah lebih stabil lah. Oh Jember udah mulai banyak nih yang nambah. Ya it's okay. Habis itu masuk awal-awal akhir Mei sampai awal Juni itu udah mulai produktif karena semua juga udah mulai new normal, udah mulai keluar tapi dengan sesuai protokol kesehatan, ngurus-ngurus banyak. Waktu itu juga ngurus BPJS, terus juga ada ketemu dengan klien dan sebagainya. Sudah mulai adaptasi. Bisa merasakan udara di luar. Iya benar. Tapi pakai masker. Jadi nggak ikutan waktu kemarin kan juga rame bikin masak, bikin kopi dalgona gitu, nggak ikutan masak-masak gitu ya?
Kalau bikin masakan yang ngikutin tren kayak dalgona, jujur kalau dalgona aku enggak karena aku bukan pengonsumsi kopi, nggak kuat gemeteran, nggak kuat dengan kafein. Tapi kalau masak itu tiap hari mau masak. Tiap hari masak. Tapi gak menu-menu yang gitu. Tapi jujur selama pandemi emang isi kulkas tuh gampang habisnya. Ada aja mau dimasak gitu. Bener. Jadi badan juga ikut melebar juga. Bener. Kayaknya naik berapa kilo ya? Padahal juga ya sebenarnya berkegiatan di rumah, cuma ya gimana ya? Gak tahu juga kenapa nambah. Soalnya beda. Kalau dulu kan kegiatan di luar aktif, jalan atau apa. Kalau di rumah kan ya udah paling tiduran. Iya, kuliah pun sama duduk. Udah nggak mau main online gitu. Iya. Definisi online adalah ya udah duduk. Mau ngapain lagi? Bener. Kalau sebelum pandemi nih, berarti suka nongkrong juga apa? Tipe orang yang suka nongkrong kah? Atau emang jarang keluar atau kupu-kupu, kuliah pulang gitu? Kalau nongkrong, aku lebih tepatnya kalau ke suatu tempat itu tujuannya jelas makan. Kalau nongkrong jarang. Oh, nongkrong jarang ya. Karena kalau nongkrong biasanya minumnya kopi terus kita ngobrol lama. Kalau buat makannya jelas. Tadi sana kita makan apa, baru deh kita ngomong. Jadi nggak cuma pesan yang enteng-enteng aja, bener-bener makan berat. Kalau misalnya keluarnya sih 50-50 ya Puput itu. Kalau nongkrong kayak gitu sebenarnya nggak terlalu sering karena makan kegiatan yang lainnya. Gitu, terlalu sibuk dengan kegiatan itu ya. Tempo hari ya karena kan masih semester berapa kemarin ya? Semester 4-5 itu kan masih jadi ikut kepengurusan UKM. Jadi masih ada kesibukan. Terus pandemi lah, abis biasa sibuk lama terus tiba-tiba berhenti di rumah, kan bingung. Ngapain? Kok aku gak berguna? Kayak gitu. Lu terus kalau emang banyak kegiatan, terus agenda sama si doi gimana ini? Mengatur waktunya ini gimana? Gimana ya? Menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Satu kata menyesuaikan. Menyesuaikan gitu. Tapi kalau Puput tipe ini nggak tipe orang yang kadang kan ada orang yang misal suka deketin cowok atau ada yang ngapain sih gini, tipe orang gimana sih? Misalkan ada cowok yang mencoba ini mengetuk tok gitu. Who's there? Gimana ya? Aduh. Tipikal orang yang ya kan kita nggak tahu ya orang tujuannya mau mengetuk-ngetuk tuh mau bertamu atau cuma mau tanya, mau mampir kan nggak tahu. Hanya lewat. Iya. Jadi yang buat berusaha untuk make sure tujuanmu apa dulu deh. Gitu. Jadi melihat kemampuanku, kapasitasku sekarang kondisi gimana baru ya deh terbukain lihat dulu tujuannya apa. Ternyata udah ngasih harapan hilang. Repotnya gitu. Ternyata cuma mampir, cuma lewat doang. Hanya lewat gitu. Tes ombak. Boleh. Tes ombak. Gitu. Bener-bener repot nih jadi cewek. Udah kadung baper, ternyata cuma tes ombak. Itu yang bikin sakit. Tapi kalau Puput sendiri gimana? Kalau ada orang cowok lah kayak gitu, responnya gimana? Kayak gitu yang gimana? Yang tes ombak? Ya tes ombak awalnya kan pasti ngajak kenalan atau gimana? Gimana ya? Kita kan kalau mau pribadi sebenarnya ketika ada orang yang datang itu sedikit banyak dianalisis dulu. Ribet banget. Iya benar dilihat nih. Harus orang ada teorinya ternyata ya. Ada nih stepnya awal. Karena kan kita cewek ya, sedikit banyak pasti udah pernah berpengalaman nih orang pasti stepnya aja kenalan dulu terus kamu suka apa gitu. Aku kirimin. Iya. Gak biasa alamatmu mana gitu. Udah mulai jadi dia analisis dulu kalau Puput pribadi tanya dulu dia orang tipikalnya gimana. Biasanya Puput itu kalau awal akan sedikit banyak ngasih ruang diskusi yang cukup berat atau yang intinya Puput mau gali sudut pandangnya ini orang gimana. Karena jujur Puput pribadi bukan nggak mau berurusan ya, menghindari tipikal orang yang mudah crash. Kadang juga karena Puput tipikal personality-nya ENTP.
NTP itu Iya. pendebat. Oh, gitu. Pendebat. Gak tahu tapi biasanya bisa berubah seiring gitu. berjalannya waktu sama faktor lingkungan. Karena Puput itu tipikal pendebat dan Puput nyadari sendiri Puput itu kalau misal ada sesuatu nih, misal kamu jangan naik tangga gitu ya. Iya. Jangan naik tangga. Kalau orang yang biasanya ya udah tahu tangga bahaya. Tapi kalau Puput itu perlu rasionalisasi yang jelas. Karena naik tangga itu kalau kamu jatuh kakimu nggak terkilir atau misalnya bisa jatuh ke kanan atau ke kiri. Harus benar-benar ada alasan yang jelas. Nah, itu tipikal Puput. Oh, gitu. That's why Puput menghindari orang-orang yang kalau misal suatu saat beradu argumen dengan Puput, malah kita crash. Akhirnya Puput ya udah jangan deh. Kita jadi teman aja gitu. Oh, gitu. Jadi bener-bener Jadi diajak debat dulu ya. digali dulu sudut pandangnya. Ini kalau corona ntar konspirasi ya nggak bisa jadi. Ntar yang mau deketin mikir nih cewek ini ngapain sih? Kayak diuji jadinya. Ini cewek ini gimana? Dulu belum udah ngajak debat. Jadi buat cowok-cowok yang cuman suka nongkrong jangan coba ketuk pintu gitu. Oh bisa mungkin apa ya filsuf atau mungkin teori pernongkrongan bisa jadi. Tak terima tak dengerin. Bisa jadi. Berarti lebih suka tipe yang mudahnya sih mudah diajak debat, lebih berpengalaman gitu ya. Lebih sukanya ke sana sih kan. Lebih tepatnya yang open minded. Jadi dimasukin apa ya? Sudut pandang lain, dia bisa melihat dari banyak sisi ya gitu. Karena kan gimana ya, kita tuh kalau buat pribadi ketika ada masalah kan sebisa mungkin itu kan untuk membuka banyak sudut pandang. Jadi ada banyak perspektif yang masuk, pengambilan keputusan pun juga jadi lebih baik kayak gitu. Ya sedikit banyak yang bisa mengimbangi lah Yang gitu. mengimbangi. Kalau sama-sama NTP kan Debat terus gitu. jadi sidang tau. Oh, berarti dilihat dulu apa misalkan nih ada cowok yang deketin dianya lebih suka anak tongkrongan gitu kan. Anak tongkrongan beda ini sama tipikal orang yang pemikir kayak Puput gitu. Gimana kalau anak tongkrongan kan ayo nanti malam nongkrong di mana gitu. Intinya jalan-jalan aja. Kalau Puput sendiri gimana kalau ada cowok yang semacam itu? Kalau Puput selama ini sih pengalaman. Iya, pengalaman. Selama 21 tahun hidup, kalau urusan romansa percintaan itu biasanya seleksi alam. Oh, seleksi alam. Kalau nggak cocok ya ntar pasti kayaknya nggak nyambung deh. Gitu aja udah ngerasa nggak nyambung. Kalau misalnya tongkrongan sih sebenarnya sedikit banyak yang deket sama Puput ataupun yang misalnya jadi sama Puput itu biasanya paham kalau misalnya Puput itu nggak bisa keluar malam. Oh, gitu. Karena juga tipikal yang family time juga. Iya. Jadi jangan keluar malam biasanya jam 4 belum pulang. Puput di mana nak? Ayah belum pulang. Boleh sesekali tapi nggak tiap hari karena juga kan ya kalau cewek malam-malam juga bahaya. Iya, benar. Apalagi zaman seperti ini rawan. Benar. Itu pasti cowok ini masih jam berapa baru keluar udah telepon gitu. Ada juga pernah kayak biasanya jam 8 udah ditelepon karena jam 9 gitu. sudah di rumah. Oh, pasti si cowoknya aduh lemes itu. Pasti wajahnya itu berubah. Itu biasa Puput nggak pernah malmingan. Lah. Soalnya Andalan sekali. pernah sekali tapi mungkin kalau rame-rame ya Oh, kasusnya dan rame-rame. itu biasanya juga jam 8 udah ditelepon. Oh, udah telepon jam berapa ini? Udah jam 12 ini. Padahal jam 8. Bener. Kadang kalau misalnya belum pulang ada acara kampus belum selesai nak gitu. Belum ya masih rapat anak. Tak jemput anak. Aduh. bentar. Izin. Ya anak perempuan. Iya, kan bener juga. sih. Pernah nggak ada cowok udah jam segitu telepon? Duh, kok ini udah ditelepon, ada ekspresi atau ada ngobrol. Oh, kamu kok udah ditelepon aja Pak? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kalau kejadiannya belum, tapi karena tipikal Puput itu kalau awal deket sudah memperjelas sembarang Oh. semuanya. Jadi Semua ya, udah terbuka ya, semuanya. ayahku itu tipikal orang yang gini, kalau kamu ke rumah, kalau kamu kenal orang tua aku gini, dan aku tipikal orang yang nggak bisa keluar malam satu, yang kedua ya
Families number one sekarang. Kayak gitu. Jadi sedikit banyak mungkin sebelum terjadi itu kan udah ya bener. nggak masuk nggak bisa diajak nongkrong. Mundur alon-alon. Iya benar. Jadi lebih dijelasin di awal. Jadi mereka kalau kaum PHP hanya lewat itu udah mundur duluan pastinya. Nggak bisa diajak sekui lah bahasanya. Aduh nih ribet ini orang tuanya nih, bapaknya galak gitu. Pernah salah. Aduh, dulu tuh pernah kayak waktu sama teman-teman misalnya dijemput, aduh ada papa singa, sama papa singa. Karena biasanya diteleponin. Tapi yang sama sekali nggak boleh main boleh. Dan intinya adalah prinsipnya adalah puput jujur harus sama siapa keluarnya. Kalau biasanya keluar malam, ya biasanya dikasih puput ya sama siapa, nomornya brand mana. Kalau misalnya ada apa-apa ya bisa ngontak. Oh gitu. Tapi harus rame-rame, kamu jangan berdua. Gitu. Belum waktunya. Aduh, padahal udah 21 tahun ya. Oh gitu. Tapi masih rawan, malah rawan-rawannya itu. Ternyata. Benar-benar. Jadi pemikiran dulu, oh nanti setelah 17 itu akan ada kebebasan nih. Oh, tidak berlaku dengan saya. Ya. Tidak berlaku sama sekali di hidup saya. Tapi awalnya kan pasti Puput sendiri ngerasa nggak nyaman atau itu gimana untuk merubah mindsetnya? Oh iya, aku harus nurut orang tua. Itu gimana kalau Puput sendiri nanggepinnya? Sebenarnya dulu pernah banget. Kenapa sih Bu? Karena kan kayak ibu ya, karena cewek deket banget sama ibu. Sebenarnya deketnya sama, cuma kalau bicara heart to heart itu biasanya kan sama mama sama ibu. Kenapa sih Bu? Puput kan udah gede. Kenapa sih Puput nggak boleh keluar? Ataupun kenapa ada banyak kenapa? Ibu cuma bilang gini, Puput harus bersyukur selama masih ada yang ngingetin kayak itu. Dan karena Puput itu tipikal apa ya? Ya bukan anak rumahan ya, bukan anak ayah atau anak mama, tapi dua-duanya anak orang tua. Ya. Jadi dulu tuh pernah banget ayah tuh nggak pernah marah yang kayak bener-bener kamu itu. Sebenarnya nggak pernah kayak gitu. Pernah sekali marah gara-gara Puput itu nonton kayak sama anak-anak sore. Nah ibu waktu itu lagi di Malang dan adik sama ayah di rumah. Terus ayah cuma ngomong satu kata, ayah nggak mau deh punya anak nakal. Itu 2 hari mau nangis, 2 hari berderai-derai mantap. Ya Allah, aku anak durhaka. Gitu. Nah setelah itu makin lama makin nyadar. Kadang-kala kan kita kalau buat Puput pribadi, ini kan prinsip Puput ya. Jadi secara subjektif, waktu dengan keluarga itu nggak bisa dibeli. Satu. Yang kedua, umur orang tua itu kita makin tua, orang tua juga makin tua. Jatah umurnya juga berkurang. Sedikit banyak. Ketika orang tua masih khawatir, masih bisa kumpul, itu Puput berusaha untuk benar-benar tak manfaatin karena akan sangat menyesal suatu hari ketika Puput sudah punya semuanya. Puput pernah bilang gini ke ibu, Bu, Puput tuh kok kenapa ya, kok takut kalau ibu kenapa-napa, semua takut kayak gitu. Bapak ada lagi kemarin gara-gara ibu ada ubannya, Puput nangis, kenapa ibu kok sudah tua gitu. Kadang kita kan mikir Puput itu masih belum jadi apa-apa, belum bisa ngasih apa-apa gitu. Makanya Puput mikirnya selama masih ada waktu itu, selama masih bisa ngerasain diperhatiin sama orang tua, udah bener-bener pulang aja deh. Karena suatu saat sekalipun jadi orang sekaya apapun, sesukses apapun, tapi kalau buat siapa gitu loh kita berbagi kalau nggak ke orang tua, akan terasa useless banget. Namanya prinsip Puput sekarang udah mumpung masih ada, mumpung masih diingetin, akhirnya pulang. Gitu. Kalau mau mainnya ya main, tapi biasanya toh tujuannya tuh benar kalau dipikir-pikir. Cuma mungkin secara penyampaian komunikasinya kurang dapet. Kayak misal Puput pulang nak gitu, ya masih ayo jam berapa gitu. Kadang-kadang nggak tahu tujuannya dibalik itu. Sebenarnya tujuannya baik. Berarti kayak ayah sendiri juga nggak pernah yang sampai bentak-bentak atau apa? Nggak pernah ya? Ayah tuh nggak bentak, tapi Puput sekali diomongin gitu ya malah mengena ya. Udah, karena apa ya, biasa bareng tiap hari. Kalau misalnya makan sarapan nggak ada ayah tuh rasanya juga aneh banget. Makanya Puput tuh masih anak orang tua banget. Kalau misalnya mau dilepas kuliah di luar kota tuh apa nggak Puput panas dingin gitu. Masih yakin apa enggak ini bisa hidup di sana? Ntar Put telepon ibu gak ya tiap hari, karena kan biasa di rumah tuh kan biasa jamaah ya, kayak subuh jamaah dan sebagainya. Udah biasa lihat bareng, biasa kumpul bareng, tiba-tiba nggak ada tuh kan, aduh aku sama siapa gitu. Tadinya ada parnonya kayak gitu itu. Dari situnya sih yang mungkin ada pikiran
nggak siap di apa di luar kota gitu Iya, ya benar. mungkin ya. Takut misalnya ketakutan terbesar bukan Puput bisa survive apa enggak. Kalau bisanya mungkin pasti bisa ya. Bisa jamin kalau pasti bisa karena kan diri sendiri yang dibawa. Iya. Tapi yang Puput takutin adalah kalau misalnya orang tua kenapa-napa. Kalau sakit Puput nggak bisa langsung pulang karena udah pernah kayak. Aduh, nggak mau lagi. Jadi belum siap. Ini nanti rencananya setelah S1 lanjut S2 apa? Lanjut S2 atau kerja atau menikah? Opsi terakhir tidak masuk. Opsi terakhir skip. Kalau dari kemauan ayah, orang tua langsung di S2. Oh, lanjut S2 gitu ya. Ya, Jadi semoga ada jalan dan rezeki dilancarkan ya manut ngikutin orang tua aja. Iya. Tapi tetap di Jember atau udah siap di luar kota ini? Siap di luar kota deh. Di luar kota harus yakin ya. Belajar untuk yakin. Tapi tetap ambil ini ya, akuntansi ya. Insya Allah Tetap ambil akuntansi tetap. Oh gitu, mantap berarti. Oh iya, kalau Puput tadi kan juga semuanya dibatasi nih, kayak mau keluar atau apa. Tapi ada nggak hobi Puput itu apa sih? Kadang kan kalau emang agendanya kegiatannya hobi, misalkan olahraga apa, pasti kan diizinin. Kalau Puput hobinya apa ini? 3. Yang tiga, banyak ternyata ya hobinya ya. 3 yang apa ya tetap dilakuin. Yang pertama masak, yang kedua itu baca buku, yang ketiga ya sepeda. Oh, Cuma sepeda. kalau sepeda kan nggak bisa jauh-jauh. Biasanya paling jauh rutenya ya Di dari depan Mangli. perumahan itu. Oh enggak. Oh enggak. Cuma aja. Dari dalam keluar gitu balik lagi. Oh Enggak. Dari Mangli ke lewat Ajung, JSG, Alun-Alun, UNED, Pastrip, pulang. Oh gitu. Oh lumayan masih udah bisa lumayan. keluar gitu ya. Kirain dari perumahan depan langsung pulang gitu. Enggak ya. Belanja doang gitu. Oh ya kalau tadi kan hobi masak apa biasanya Put? Semua yang ada di kulkas. Oh semua ya di kulkas. Kalau akhir-akhir ini nih kan lagi work from home apa Iya, Pak di rumah. Di rumah aja gitu. Yang ya. ditonton mah yang bagus-bagus, try to health habit. Oh, ya, health habit. iya. Akhirnya bikin green juice. Oh, Ya, gitu. biasanya ngejusnya bayam. Dioplos deh. Dioplos. Bayam campur pisang, campur apel, sampai ibu tuh ini minum apa? Terus Udah, siapa udah. yang minum itu? Puput sendiri. Oh, Nggak ada yang mau nyoba di rumah. Nggak yakin soalnya Nggak. hijau pekat, bener-bener hijau pekat tuh. Ini gimana rasanya kemana gitu? Ya bisa sendiri, masak sendiri. Berarti masih masak oke lah di rumah itu sepeda. Tapi mungkin sepeda sebulan sekali atau gimana ini? Nggak ada waktu yang pasti nggak. sih. Oh pengen sepeda Iya. gitu aja. Oke, kalau baca buku biasanya buku yang paling Puput suka buku apa sih? Kalau genre bacaan Puput tuh sebenarnya self improvement ya, buku-buku self improvement. Terakhir yang Puput suka sama itu bukunya Magdalene yang lebih- ya sebenarnya feminis ya membahasnya. Cuma kan ya sedikit banyak tahu soal sudut pandangnya doang. Kalau buku yang sampai sekarang masih favorit itu sebenarnya ini buku lama ya, terbitan kapan ya? Udah 2000 berapa ya? Lama banget. Bukunya Ajan Bram yang si cacing dan kotoran kesayangannya. Itu ceritanya klise ya, cerita pendek gitu tapi dapat ya di kehidupan sehari-hari. Terus bukunya Magdalene, apalagi ya buku-buku yang ya buku-buku kayak gitu tuh deh. Gak terlalu apa sih soalnya udah selesai banyak yang tamat gitu. Yang penting ditumpuk gitu aja. Bukunya Kak Vincent juga. Oh enggak, suka buku-buku investasi atau cerita-cerita orang-orang yang sukses gitu lu suka Gak juga? terlalu. Oh enggak begitu. Gak terlalu. Soalnya dulu pernah baca bukunya Lee Kuan Yew, PM-nya Singapura. Itu ayah yang beliin. Cuma mau baca part selanjutnya terus, aduh, lebih tertarik ke buku yang lain. Terakhir kali sekarang udah mulai bergeser sih ganti bacaannya ke sastra, bukunya Pak Putut EA. Itu favorit sih yang Favorit sekarang. sekarang. Oh malah kalau buku-buku investasi atau buku ekonomi atau apa itu kurang ini ya. Mungkin Karena CEO-nya apa itu nggak begitu. nggak begitu, karena itu saya baca kalau tiap kuliah. Oh gitu. Kan kuliahnya ekonomi. Kan sedikit banyak iya, baca benar. investasi. Ya itu. Sudah baca cuma ya mungkin capek ya baca soal ekonomi doang. Baca kemarin tuh bukunya Rich Dad Poor Dad sih. Cuma masih ya Ya, kadang lumayan agak gitu. suntuk sih.
baca yang ringan-ringan yang menghibur. Tapi kalau untuk olahraga selain bersepeda, apa suka mungkin apa suka karate? Ternyata feminim tapi suka karate kan nggak tahu. Kalau olahraga berenang, badminton, suka lari-lari juga sih, misalnya jogging ya. Dulu pernah futsal soalnya salah nempak terus jatuh, nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Sakitnya nggak berapa, malunya. Duh, badminton, biasanya apa lagi yang bisa dilakuin di rumah itu? Oh, senam. Kalau senam itu rutin karena kan ibu juga suka senam. Bukan instruktur sih, bikin program gitu. Jadi ikut senam juga gitu ya. Tapi lagunya yang gitu dengan ibu-ibu yang heboh itu harus heboh kita. Harus heboh. Kan sering di rumah. Pernah nggak galauin si cowok atau gimana kan pasti pernah. Pasti pernah. Manusia ya? Iya. Pernah. Itu misalnya kalau galau itu Puput ngapain sih? Biasanya masak, bener-bener masak itu media apa ya, relaksasi buat Puput. I love the smell from the food, terus suara hingar-bingar, penyedot asap itu Puput suka. Meskipun tiba-tiba kalau misalnya goreng cabai terus tiba-tiba ayah batuk di belakang itu udah bodo amat, yang penting seneng. Terus kalau misalnya bahannya nggak ada karena misalnya belanjanya nggak pagi, biasanya sih tak bermandi. Jadi mendinginkan seluruh badan terus tidur. Kadang-kadang apa ya? Kalau misalnya kita berlarut-larut itu sebenarnya karena Puput tipikal orang yang overthinking. Kalau misalnya dipikir tuh makin menjadi entah jadi atom. Kemana-mana nanti. Sedikit banyak harus bisa mengambil part untuk self healing agar tidak semakin membesar. Terus akhirnya fokusnya kalau kita punya masalah kan akhirnya kita fokus ke situ aja, yang lain juga terbengkalai. Gitu. Apalagi Mas ya, zaman-zaman transisi quarter life crisis, aduh udah mikir temanku udah selesai skripsi, temanku udah kerja, aduh banyak banget. Mas udah ada yang lulus juga? Ada, tapi kan yang itu biasanya beda universitas, satu yang kedua juga biasanya bukan S1 karena mereka udah selesai duluan, tapi juga ada yang udah kerja gitu. Dilema paling gede sekarang yang dialami di quarter life crisis Put adalah berusaha untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain karena terlalu banyak figur. Teman-teman Put udah jadi orang, sebenarnya menjadi orang sih, udah punya profesi, terus juga udah ada menikah, udah punya anak, udah banyak, dan saya masih kentang di sini. Udah punya anak itu jangan dulu ya. Jangan menyalip yang sini. Jangan kan orang hidupnya pilihan ya. Saya melihat diri saya udah menemukan jodohnya berarti. Udah jalannya. Rezekinya. Tapi kalau Puput sendiri ada nggak target untuk menikah? Ada ya udah usia segini, usia berapa? Mungkin teman-teman udah ada yang siap kan? Kalau ibu sih menyarankannya 24. Sekarang udah 3 tahun lagi dong. 3 tahun lagi, aduh yang udah siap. Mungkin yang usianya masih 21 atau 22 harus kerja lebih giat lagi. 3 tahun ini. 3 tahun jatahnya untuk menabung. Cocoknya investasi apa ya? Oh iya, jangka pendek ya? Jangka pendek itu 3 tahun. Menikah. Benar. Ya ampun. Nanti harus dipelajarin dulu investasi yang cocok untuk 3 tahun ini apa. Tentukan budgetnya juga, apalagi nikah sekarang banyak banget prosesinya. Iya. Apalagi harus ada WO dan lain-lain. Lagi itu musim yang sekarang. Iya. Cuman lebih tepatnya saat ini sih. Lebih minim budget kan, nggak boleh rame-rame. Iya benar. Resepsinya ntar habisnya corona ada waktu yang tidak ditentukan. Nanti nikah dulu ya. Lumayan low budget banget. Bener. Oh ya ini terima kasih Puput atas waktunya. Boleh nggak dibagi untuk tips buat teman-teman mungkin investasi pemula? Okay. Boleh nggak dibagi ke teman-teman? Aku Puput ya. Di sini aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, taati aturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan, dan yang pasti jangan takut untuk tetap produktif. Karena saya jamin kalau misalnya teman-teman tidak produktif akan semakin mudah overthinking. Life must go on, tapi kita tetap harus waspada dengan kondisi saat ini.
Terus juga untuk teman-teman yang mau investasi, just do it now. Jadilah 1% dari orang-orang yang sudah memulai. Perkara nanti di belakang bukan ada apa-apa sih, ada sesuatu yang mungkin di luar prediksi kita, jadikan itu pembelajaran, karena kalau nggak nyoba nggak akan tahu kan. Oke. Terima kasih waktunya Puput. Oke. Sukses selalu, lancar Amin, skripsinya. Allahumma amin. Dan semoga lancar juga untuk lanjut S2-nya. Amin, Allahumma amin. Oke. Ya, terima kasih juga ya sudah mempercayakan kepada Puput di sini untuk berbagi sama teman-teman. Iya, Semoga jawaban Puput, terus juga obrolan kita hari ini bermanfaat juga buat teman-teman. Yang baik diambil, yang belum udah skip aja. Udah skip aja. Terima kasih. Oke.